Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif min al-kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Amin. Wasul qira'ah ila al-hadis as-samin ashar. Al-hadis utawi iki iku hadis as-samin ashara kang nomor 18. Hadis yang nomor 18. Taqwallahi wedi marang Allah Ta'ala wa husnul khuluqi lan bagusi pekerti takwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak baik. An Abi Dzar diceritakake saking Abi Dzar Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Nama dari Abi Dzar, kita sering mendengar nama Abu Dzar, ya kan? Abu Dzar itu nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nama asli Abi Dzar. Kenapa dinamai Abi Dzar? Karena beliau itu saat berdagang, ya nimbang. Saat berdagang beliau nimbang sesuatu, kemudian sepotong roti, ya. Beliau menimbang roti Abu Dzar ini. Kemudian di roti itu ada semutnya, ada beberapa semut, kemudian ditimbang. Ya. Sepotong roti manis kan disemutin biasanya, ada semutnya, ditimbang sama beliau. Saat nggak ada semutnya ditimbang, terus ditaruh biar semutnya datang, pas ada semutnya ditimbang. Kemudian apa kata Abu Dzar Jundub bin Junadah ini? Lihat nih, semut ini tidak mempengaruhi beratnya timbangan, ya. Beberapa semut ini tidak mempengaruhi beratnya timbangan. Tapi jangan kira di akhirat dosa sebesar semut ini pun bisa mempengaruhi balasan di akhirat, ya. Mesti. Walaupun dosa sebesar semut, jelaskan di Al-Qur'annya, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Iya kan? Dzarratin itu ada yang mengartikan biji sawi, ada tafsir yang lain semut. Jadi Abi Dzar ini ya bapak semut, ya, bapak semut Abu Dzar. Jadi zarrah itu ada artinya biji sawi. Kalau di Al-Qur'an mesti biji sawi. Karena biji sawi itu kan kecil, tapi ada juga yang kecil, semut juga kecil termasuk. Maka dzarrah ini bisa artinya semut. Kalau di kita semut gula, semut kalau dimatiin wangi gitu, ya, bau. Kemudian kalau dimatiin itu kan semut juga, ya, itu semut zar. Nah itu, walaupun amalan buruk, ya, perbuatan buruk sekecil apapun mesti akan dibalas. Nah ini asal mulanya beliau dinamakan Abu Dzar karena nimbang roti yang gak ada semutnya, kemudian ditunggu ada semutnya, ditimbang lagi. Terus beliau katakan apa? Timbangan ini tidak berpengaruh, beratnya gak bertambah. Coba kalau perbuatan yang buruk sebesar semut ini pun mesti akan dibalas. Gitu ya. Ini Abi Dzar. Beliau ini awal-awal masuk Islam dapat kabar karena beliau dari Ghifar. Ghifar sebuah kabilah
ya, di antara Mekah sama Syams. Kalau Syams sekarang Syria. Sekarang nama Syam sudah tidak ada, negara Syam sudah ganti jadi Syria. Ini Ghifar ini di antara Mekah dan Syams, daerah Ghifar. Beliau menyuruh saudaranya karena ada yang ngaku nabi di Mekah, ada yang ngaku nabi. Coba kamu selidiki, namanya Unais. Saudaranya namanya Unais. Unais ini ke Mekah, kemudian balik lagi ke Ghifar, nyampein ke saudaranya Abu Dzar ini, Jundub ini. Apa yang kamu temui di sana? Ada memang benar yang mengaku seorang nabi. Ajarannya apa? Ajarannya suruh berbuat baik, suruh melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, kepada orang lain suruh berbuat baik, jangan berbuat jahat. Apa komentar orang-orang terhadap Muhammad ini yang ngaku nabi ini? Orang-orang komentar bahwa Muhammad ini penyair, Muhammad ini dukun, Muhammad ini orang gila dan lain-lain. Terus kata Jundub bin Junadah apa? Yang benar adalah Muhammad, bukan orang-orang itu. Jadi belum ketemu Nabi Muhammad sudah membenarkan Nabi Muhammad ini. Ya. Kemudian dia Abu Dzar ini ke Mekah mau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Mekah, ya, sampai di Mekah nanya dia, mana yang namanya Muhammad yang ngaku nabi ke orang-orang Mekah. Padahal saat itu kan banyak yang masih kafir Quraisy, ya. Mana yang ngaku nabi yang namanya Muhammad? Kalian ini bodoh lah, model gitulah. Dinya ini nggak ngikutin Nabi Muhammad ini gimana? Akhirnya dipukuli. Abu Dzar nyampe di sana dipukuli makanya. Udah luka-luka kan, berdarah-darah, akhirnya disembuhkan sama air Zam-Zam. Kemudian beliau tinggal di masjid kurang lebih 30 hari untuk memulihkan luka-lukanya itu. Ya. Dan selama 30 hari beliau nggak makan apapun kecuali minum air Zam-Zam. Tapi gemuk. Jadi walaupun nggak makan, manusia itu bisa hidup, tenang aja, ya. Walaupun nggak makan, dia minum bisa hidup. Ini Abu Dzar 30 hari nggak makan apapun, cuma minum air Zam-Zam, hidup. Ya. Kemudian setelah itu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas ketemu Rasul, beliau mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, wa alaikassalam. Ini awal panggilan Assalamualaikum dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Asal muasalnya salam secara Islami itu dimulai oleh Abu Dzar. Karena Abu Dzar ketemu Rasulullah langsung Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, wa alaikassalam. Kamu dari mana? Saya dari Ghifar. Oh, belum ditanya langsung ngomong. Habis dijawab salamnya wa alaikassalam, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak banyak ngomong, langsung. Habis salam langsung syahadat. Habis syahadat ditanya, kamu dari mana? Saya dari Ghifar. Oh ya udah, kalau kamu dari Ghifar, balik lagi ke Ghifar. Nanti serukan ajaran Islam di daerah Ghifar. Sebelum balik ke Ghifar, beliau udah, saya akan teriakkan ini, saya akan menggunakan Islam. Di Mekah pun beliau langsung memegang di mana gitu, kemudian meneriakkan Islam. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digebukin lagi sampai berdarah-darah lagi. Terus ada Abbas, ya. Ada Abbas datang. Ya, paman Nabi kan Abbas kan datang. Terus dilihat, ini orang Ghifar. Oh, kalau sekarang ngomongnya goblok kalian semua. Ini orang Ghifar digebukin. Kamu kalau mau dagang ke Syam lewatin Ghifar, nanti kamu digebukin di Ghifar gimana? Akhirnya diobatin. Abu Dzar ini diobatin. Jalan lagi Abu Dzar udah sembuh. Asyhadu an la ilaha illallah, digebukin lagi sama orang Mekah. Ya, dipisah lagi sama Abbas lagi. Sampai akhirnya pulang ke Ghifar. Nah, di Ghifar beliau menyatukan agama Islam dan banyak orang-orang Ghifar itu masuk Islam sebab Abi Dzar, Jundub bin Junadah. Ini cerita dari Abi Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar.
Wa Abi Abdurrahman, lan Abi Abdurrahman rupane Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini salah seorang penting dalam Islam juga. Beliau masuk Islam umur 18 tahun. Ya, Muaz bin Jabal seorang yang faqih juga, yang alim juga. Beliau pernah diutus ke daerah Yaman bersama orang-orang Ansor dan orang Muhajirin, yang jelas untuk berdakwah di daerah Yaman sana. Ya, bersama kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Diantar sama Nabi, didoakan sama Nabi sebelum berangkat. Ini Abu Zar, Muaz bin Jabal, ya, salah satu orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW, bahkan pernah didoain sama Nabi, ya, yaitu tadi pas mau ke Yaman didoain semoga Allah melindungimu dari gangguan manusia dan gangguan jin. Itu doa dari Nabi untuk Muaz bin Jabal ketika mau ke Yaman dan bersama orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Ya, beliau juga merupakan orang yang yang kepercayaan lah. Bahkan pernah Nabi itu sudah percaya banget. Orang Arab itu percayanya dengan tepuk dada. Berarti tepuk dadanya semua Rasul. Nah, itu kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Di Arab adatnya menepuk dada. Kalau sekarang mungkin salaman kan, udah percaya. Kalau dulu zaman Nabi di Arab mungkin sampai sekarang kepercayaan masih menepuk dada, ditepuk dadanya, bukan menepuk mukul ya. Ini tanda kepercayaan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dahu sapa Rasul, ittaqillah wa diyasira ing Allah. Ittaqillah wa diyasira ing Allah, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, ing dalem endi nggon nemu sira, ing dalem endi nggon nemu sira. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa itu takwa? Takwa itu kan menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Ya, kalau sampean ikut Jumatan mesti disampaikan terus itu ya. Bertakwalah kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Itu takwa. Ya. Yang diperintahkan Allah apa? Ya syariat Islam. Sholat, waktu ayahnya sholat, sholat. Zakat, pas sampean kena zakat, zakat. Puasa Ramadan, puasa. Jangan sampai enggak. Pas haji, udah mampu haji berangkat, haji. Ini syariat. Ya, ini perintah Allah. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada orang lain. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, itu ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangannya dihindari, ya, enggak sholat dihindari, enggak zakat dihindari, enggak puasa Ramadan dihindari, ya, terus berkata buruk kepada orang lain hindari, saling memfitnah enggak boleh, itu ya, saling menyakiti orang lain enggak boleh. Nah, itu namanya takwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini ya, bahkan ada dalam salah satu hadis, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Nih, orang-orang yang takwa, ya, la yablughul 'abdu, tidaklah sampai seorang hamba itu an yakuna minal muttaqina, kepada derajat takwa. Seseorang tidak akan sampai kepada derajat takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan sesuatu yang dibolehkan kepadanya,
hadaran mimma bihi ba'sun, karena takut kepada keharaman. Ya. Orang-orang yang takwa, kata Nabi, ya, kata Nabi apa? Tidak sampai derajat takwa orang-orang yang enggak. Tidak sampai derajat takwa seorang hamba itu sampai dia meninggalkan perkara yang boleh karena takut akan perkara yang haram. Maksudnya apa? Dia udah ngerti ini boleh kok, ya. Dia ngerti ini boleh, tapi nggak mau melakukan karena takut efeknya haram, takut terjerumus ke dalam keharaman. Padahal tahu bahwa ini boleh, ya, ini boleh, tapi takut haram, makanya dia nggak melakukan. Nah, ini tanda orang-orang yang bertakwa, meninggalkan sesuatu yang boleh, pada asalnya boleh, karena takut haram dia nggak jadi melakukan. Paham? Kemudian wa'atbi'is sayyi'ata wa'atbi'i lan nunut burine sira wa'atbi'i lan nunut burine sira as-sayyi'ata ing lakon Allah, al-hasanata ing lakon bagus, al-hasanata ing lakon bagus, mengikuti keburukan dengan kebagusan, mengikuti kemaksiatan dengan kebaikan. Tahruha mongko ngelebur apa hasanah ing sayyi'ah, tahruha mongko ngelebur sapa hasanah ing sayyi'ah, maka dia akan menghapuskan keburukan. Maksudnya kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Nah, ini ya. Ketika ada kemaksiatan, sampai melakukan kemaksiatan, maka iringi dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa kemaksiatan. Yang penting maksiatnya enggak sengaja, enggak dirumuskan. Saya akan membuat rumusan melakukan maksiat. Saya akan mau maling begini. Itu kan dia udah membuat rumusan. Mau maling itu gimana sih? Ya. Nah, habis maling kemudian dia melakukan kebaikan, astagfirullahaladzim, ya nggak bisa juga sebelum uangnya dibalikin, ya. Habis maling kemudian astagfirullahaladzim, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Ada uang yang sampean ambil ini harus dibalikin, ada barang yang sampean ambil, walaupun astagfirullahaladzim, ya. Selanjutnya setelah maksiat itu Anda astagfirullahaladzim, ini nggak bisa menghapus dosa maling ini sebelum harta maling ini dikembalikan. Paham? Ya. Nah, dosa-dosa yang secara spontan nggak terasa itu bisa dihilangkan dengan astagfirullah. Ya. Misalnya sampean nggak sengaja ngapain? Nggak sengaja nabok kawannya. Astagfirullah. Minta maaf juga tapi ya itu pun nggak bisa dengan hanya astagfirullah. Al-hasanah di sini ya tadi kalau misalnya mencuri iringi dengan kebaikan apa? Kembalikan curiannya kemudian tobat. Ini akan menghapuskan dosa-dosa maling Anda. Sampai nabok kawan kemudian minta maaf ke dia. Nah, minta maaf ini adalah kebaikan. Walaupun saya nggak balik ditabok, itu dosanya sudah hilang. Ya, kalau nabok nggak minta maaf, ya naboknya dosa. Nah, habis minta maaf, ya dimaafkan, dosanya hilang. Ya. Habis minta maaf, nggak mau saya maafin, saya tabok dulu. Ya udah tabok dulu, nanti dosanya hilang. Ya. Nah, jadi mengiringi kemaksiatan dengan kebaikan itu bisa menghapuskan
dosa. Ya, jadi sampai melakukan apa yang dikiranya itu maksiat, ya sudah iringi dengan kebaikan. Gitu. Minimal astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian wa khaliqin nasa lan wa khaliqin nasa lan nyaruwong siro an-nasa ing nas ing menungso, berbuat baik kepada manusia, lakon bagus wa khaliqin nas lan lakon bagus siro an-nasa ing menungso, berlaku baik kepada manusia. Bihulukin hasanin kelawan pekerti kang bagus. Kelawan pekerti kang bagus, dengan budi pekerti yang bagus. Berbuat baiklah kepada manusia dengan budi pekerti yang bagus. Ya, tuh. Jadi kita itu diperintahkan kepada manusia yang lain harus berbuat baik, jangan berbuat buruk. Takarannya apa? Takarannya ketika kita dikasih itu kita senang. Ya, ketika kita menerima hal itu kita senang, itu berarti takaran kebaikan. Misal, sampean kalau dikasih baju bolong-bolong senang enggak? Senang enggak? Senang. Ya udah kebaikan. Ya. Dikasih baju udah bulukan, udah bolong-bolong, enggak senang kita. Maka jangan juga ngasih baju yang sudah bulukan, bolong-bolong, karena kita kalau dikasih itu kita udah enggak mau, kita enggak senang. Ya. Maka kalau mau ngasih baju ke kawan, kasihlah yang masih bagus, yang masih kita senang, yang masih kita sukai. Ya, jangan ngasih pakaian yang kita sudah enggak sukai, jangan. Ya, itu takarannya tuh. Takarannya adalah diri kita senang enggak kalau dikasih itu. Misal makanan udah seharian, ya masak pagi sampai sore. Nah, sore ini udah ada asin-asinnya. Misalnya makanannya udah asin-asin, rada asin gitu. Kita kan udah agak kurang senang toh. Nah, makanan ini disedekahkan ke yang lain. Ini bagus sebenarnya sedekah. Tapi coba kalau kita yang dikasih itu senang apa enggak? Kalau kita enggak senang, jangan pula kasih orang lain itu. Ya, mesti orang lain juga aslinya enggak senang. Cuma enggak enak aja karena dikasih diterima gitu. Ya, karena dikasih diterima, enggak enak aja. Maka kalau kita mau ngasih, kasihlah yang bagus, berakhlak yang bagus. Kalau kita diomongin, digibahin, seneng enggak? Enggak, seneng terus sama ini. Seneng enggak digibahin? Enggak seneng, maka jangan gibahin orang lain. Seneng enggak kita difitnah yang macam-macam yang buruk? Enggak seneng. Tenang. Maka kalau kita nggak senang kita ini difitnah yang macam-macam, jangan memfitnah. Ya, kalau kita nggak senang ini kita digibahin yang macam-macam, jangan gibah. Gitu loh. Ya, takarannya adalah diri kita masing-masing. Dan ketika ada orang lain berbuat baik dengan kita, maka terimalah kebaikan itu. Ya, jangan ditolak. Kebaikan apapun yang diberikan kawan kita kepada kita, itu harus kita terima dengan senang hati. Bahkan ada dalam salah satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menghina dari kebaikan walaupun itu hanya memberikan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya.
walaupun itu hanya sekedar senyuman. Terima kebaikan itu walaupun hanya sekedar senyuman, jangan diejek. Cuma senyum doang bisanya, jangan. Senyuman itu adalah kebaikan, jelas. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri di tengah jalan. Itu nggak baik. Ya, senyum-senyum sendiri di tengah jalan, ketawa-tawa sendiri di tengah jalan itu nggak baik. Senyum kepada kawan nggak baik. Ya, senyum kepada nggak ada orangnya, ya nggak baik. Ya, jangan senyum di tengah jalan nggak ada orang. Senyum kepada tempatnya, gitu ya. Dan ini kalian masih nyantri, masih muda-muda. Nah, senyum juga perempuan. Nah, ini khususnya jangan terlalu menebar senyuman kepada para lelaki. Walaupun senyuman baik, tapi salah tempat kalau kepada lelaki yang ini. Ya bukan cuma ini maksudnya, kepada semua lelaki. Ya, karena senyuman Anda itu nantinya bisa bermakna beda bagi para cowok-cowok ini. Ya, bukan kok songong, ya bukan songong, tapi menjaga diri, khususnya yang perempuan. Ya, perempuan itu jangan terlalu menebar senyuman ke cowok-cowok, jangan. Nanti mereka memahaminya beda. Ya, apalagi si ini Pak Tatu. Jangan senyum ke saya. Dia mikirnya beda nih, ya. Enggak, contoh aja. Oke, contoh. Nah itu. Dan kepada semuanya ya, khususnya yang perempuan, nggak hanya laki-laki yang ini, laki-laki di luar pun sampean nggak usah terlalu menebar senyuman kepada para laki-laki. Berbuat baik tetap berbuat baik, ya. Jangan pula judes terus, ya gitulah. Akhlaknya tetap yang baik, tapi kalau senyum jangan terlalu menebar senyuman kepada para lelaki dimanapun itu, ya, di sini ataupun di sekolah, ya, khususnya para lelaki yang masih sama dengan sampean, masih sama-sama bujangnya, ya, di luar sana kan sampean harus menjaga diri itu ya. Khususnya perempuan ini kan ngerinya di situ. Perempuan ini harus lebih menjaga diri karena cowok itu gampang, udah cowok mah enak lah. Kalau cewek kan lebih penjagaannya lebih ketat. Jadi sampean harus bisa berakhlak baik dan menjaga diri sendiri. Rawahu Tirmidzi, nyaritaake ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Iki hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi lan ing dalem setengahe pira-pira naskah hasanun sahihun. Iki hadis hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'fidna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'fidna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.